Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, pelayanan kepada masyarakat melibatkan beberapa unit atau seksi yang saling berhubungan. Misalnya pada pelayanan paspor, proses dimulai dari pemeriksaan dokumen, verifikasi data, wawancara, persetujuan hingga pencetakan paspor. Setiap tahapan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antar pegawai maupun antar unit kerja. Namun, dalam praktiknya, masih dapat terjadi kendala berupa kurangnya koordinasi antar seksi, informasi yang seharusnya diteruskan kepada unit lain, terkadang terlambat tersampaikan atau tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, terjadi keterlambatan pelayanan, kesalahan administrasi, pekerjaan yang harus diulang, hingga munculnya keluhan dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai berakhlak belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Contoh gambaran kasus, seorang pemohon paspor telah melengkapi seluruh persyaratan dan mengikuti proses wawancara. Namun, terdapat perubahan data yang perlu diverifikasi kembali oleh saksi terkait. Karena kurangnya komunikasi antara petugas pelayanan dan petugas verifikasi, informasi tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Berkas pemohon tertunda selama beberapa hari tanpa kejelasan. Ketika pemohon datang untuk menanyakan perkembangan permohonannya, petugas tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti karena belum memperoleh informasi dari seksi lain. Akibatnya, yang pertama, waktu pelayanan menjadi lebih lama, pemohon merasa tidak puas, muncul keluhan terhadap kualitas pelayanan, dan citra organisasi menjadi kurang baik di mata masyarakat. Sekarang kita akan melihat dampak dari nilai berakhlak yang belum optimal. Yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan ramah, cepat, dan solutif. Kondisi dalam kasus yakni pelayanan menjadi lambat karena pegawai lebih fokus pada penyelesaian pekerjaan di unit masing-masing tanpa memastikan kebutuhan pemohon terpenuhi. Dampak yang terjadi, kepuasan masyarakat menurun, kepercayaan publik terhadap instansi berkurang, serta keluhan masyarakat meningkat. Yang kedua, akuntabel. ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kondisi dalam kasus yakni setiap unit belum sepenuhnya bertanggung jawab memastikan proses pelayanan berjalan sampai selesai. Dampak yang terjadi, penyelesaian pekerjaan menjadi lambat, sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan, dan target kinerja organisasi tidak tercapai secara optimal. Yang ketiga, harmonis. ASN harus saling menghargai, peduli, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kondisi dalam kasus yakni kurangnya komunikasi menyebabkan hubungan kurang efektif dan muncul kesalahpahaman antar pegawai. Dampak yang terjadi miskomunikasi, menurunnya semangat kerjasama, dan lingkungan kerja menjadi kurang kondusif. Keempat, yaitu kompeten. ASN harus terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Kondisi dalam kasus yaitu sebagian pegawai belum memahami secara menyeluruh alur koordinasi pelayanan dan pemanfaatan sistem informasi yang tersedia. Dampaknya, terjadi kesalahan administrasi, proses kerja menjadi tidak efisien, dan pelayanan menjadi lambat. 5. Loyal. ASN harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan organisasi. Kondisi dalam kasus, pegawai lebih berorientasi pada tugas masing-masing dibandingkan tujuan bersama organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dampaknya yaitu tujuan organisasi tidak tercapai secara maksimal, kualitas pelayanan menurun. Yang keenam, adaptif. ASN harus mampu berinovasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kondisi dalam kasus yaitu koordinasi masih dilakukan secara manual, sehingga ketika terjadi perubahan atau kendala, penanganannya menjadi lambat. Dampaknya yaitu respons terhadap masalah tidak cepat dan pelayanan kurang fleksibel. Yang berikut, kolaboratif. ASN harus membangun kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Kondisi dalam kasus yakni belum terbangun kolaborasi yang kuat antar seksi sehingga proses pelayanan berjalan sendiri-sendiri. Dampaknya, terjadi duplikasi pekerjaan dan penyelesaian masalah membutuhkan waktu lebih lama. Kita akan masuk dalam analisis penyebab. Yang pertama adalah faktor individu. Di antaranya, kurangnya kesadaran akan pentingnya koordinasi, komunikasi antar pegawai belum efektif, rasa tanggung jawab terhadap pelayanan belum optimal, dan kurangnya inisiatif dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, faktor organisasi. Belum adanya forum koordinasi yang rutin, pengawasan pimpinan terhadap alur pelayanan masih kurang, serta SOP koordinasi belum dipahami secara merata. Dan yang terakhir adalah faktor sistem. Di antaranya, pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal, belum terdapat sistem monitoring yang terintegrasi, serta alur komunikasi masih bergantung pada penyampaian manual. Alternatif solusi. Yang pertama adalah solusi jangka pendek, di antaranya melaksanakan briefing harian. Sebelum pelayanan dimulai, seluruh petugas melakukan briefing untuk menyamakan persepsi dan menyampaikan informasi penting. Berikut, memperkuat komunikasi internal, membentuk media komunikasi resmi seperti grup koordinasi untuk mempercepat pertukaran informasi, dan yang terakhir, monitoring berkas secara berkala, melakukan pengecekan status berkas setiap hari agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan.
Terdapat 3 solusi jangka menengah. Pertama, penguatan implementasi nilai berakhlak seperti sosialisasi dan internalisasi budaya kerja berakhlak dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, pelatihan kompetensi meningkatkan kemampuan pegawai dalam komunikasi, pelayanan publik, dan penguatan teknologi informasi. Ketiga, evaluasi SOP pelayanan, melakukan perbaikan SOP agar alur koordinasi lebih jelas dan mudah dipahami. Berikutnya adalah solusi jangka panjang. Pertama, digitalisasi proses koordinasi pengembangan sistem informasi yang memungkinkan seluruh unit memantau status pekerjaan secara real-time. Yang kedua, penguatan budaya kolaboratif, membangun budaya kerja yang mengutamakan kerjasama lintas unit dibandingkan ego sektoral. Yang ketiga, pengembangan manajemen kinerja, mengaitkan penilaian kinerja pegawai dengan keberhasilan pelayanan dan kerja sama tim. Implementasi di lingkungan keimigrasian. Sebagai ASN keimigrasian, nilai berakhlak harus diterapkan dalam setiap tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan paspor, pemeriksaan dokumen, wawancara, hingga penerbitan dokumen keimigrasian. Melalui koordinasi yang baik antar seksi, pelayanan dapat diberikan secara cepat, tepat, transparan, dan profesional sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kesimpulan, kurangnya koordinasi antara seksi merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat kualitas pelayanan publik. Permasalahan ini berkaitan erat dengan implementasi nilai berakhlak, terutama harmonis, kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, penguatan budaya kerja, optimalisasi teknologi, serta komitmen seluruh pegawai untuk menerapkan nilai berakhlak secara konsisten dapat meningkatkan pelaksanaan tugas sehari-hari.